Langit cerah menggantung di atas hutan yang lebat. Namun di bawah kanopi pepohonan, suasana terasa semakin mencekam. Arya, seorang pemuda berjiwa petualang, kini merasa lebih tersesat dari sebelumnya. Hutan ini tampak seperti labirin hijau yang tak berujung, dan tak ada petunjuk jelas yang bisa membantunya menemukan jalan keluar. Peralatan yang ia bawa, seperti kompas dan peta, tak lagi berguna setelah beberapa jam berputar-putar tanpa arah. Ia mulai kelelahan, keringat membasahi tubuhnya, dan rasa cemas pelan-pelan merayap masuk ke dalam pikirannya. Arya tidak menyangka perjalanan yang ia mulai dengan penuh semangat bisa berakhir dengan tersesat sejauh ini. Awalnya, ia hanya berniat untuk menjelajahi hutan tersebut sebagai bagian dari hobinya mencari tantangan di alam liar. Namun, seperti banyak petualang sebelum dirinya, Arya meremehkan kekuatan alam dan lupa bahwa hutan punya cara sendiri untuk menyesatkan siapapun yang tak siap. Saat matahari mulai tenggelam di balik pepohonan tinggi, Arya mulai putus asa. Perutnya keroncongan, dan tubuhnya terasa lelah. Dalam kekalutan itu, di kejauhan, ia melihat sesuatu yang tak terduga. Sebuah perkampungan kecil tersembunyi di tengah hutan. Dari antara rimbunan pepohonan, muncul gubuk-gubuk sederhana yang terbuat dari kayu dan jerami. Dihiasi dengan hiasan tradisional dari ranting dan daun, perkampungan itu tampak tenang dan damai, seolah-olah jauh dari jangkauan dunia modern. Apakah ini desa sungguhan? Arya bertanya pada dirinya sendiri. Pandangannya menajam, mencoba memastikan apakah yang dilihatnya bukan sekadar halusinasi akibat kelelahan. Tapi saat ia mendekat, jelas bahwa ini adalah desa nyata. Sebuah kampung yang tampaknya hidup, namun tersembunyi dengan sempurna di tengah hutan belantara. Ketika Arya masuk lebih dalam ke desa itu, suasana yang ia rasakan semakin aneh. Tidak ada suara riuh atau aktivitas yang biasa ia temui di desa-desa lainnya. Sebaliknya, suasana di sini terasa begitu hening dan sunyi. Lalu, beberapa sosok muncul dari balik gubuk-gubuk itu. Arya tertegun. Wanita-wanita. Mereka semua wanita. Dan mereka sangat cantik. Arya melihat wanita-wanita desa ini keluar perlahan dari gubuk-gubuk, mengenakan pakaian khas orang pedalaman yang sederhana namun indah. Pakaiannya terbuat dari kulit binatang dan dedaunan yang terjalin, menciptakan tampilan yang eksotis dan natural. Tubuh mereka dihiasi dengan pernak-pernik dari batu dan kayu, serta beberapa di antaranya mengenakan kalung besar dari gigi binatang. Rambut panjang mereka tergerai atau diikat dengan cara yang artistik, tampak sempurna dalam setiap detail. Tatapan mereka tertuju pada Arya, dan suasana di kampung itu tiba-tiba berubah. Mereka semua tampak heran dan terkejut, seolah-olah kehadiran seorang pria adalah sesuatu yang mustahil. Arya yang awalnya merasa lega menemukan tanda kehidupan kini mulai merasa canggung. Tatapan mereka yang tidak berkedip menembusnya, membuat Arya merasakan gelombang ketidaknyamanan. Seorang wanita yang tampak lebih tua, mungkin pemimpin desa, berjalan mendekat. Wanita itu memiliki postur yang anggun dengan rambut panjang terurai dan wajah yang penuh dengan tanda kebijaksanaan usia. Pakaiannya lebih rumit dibanding yang lain, menandakan statusnya sebagai pemimpin. Ia berhenti di depan Arya, matanya meneliti pemuda itu dengan cermat. "Siapa kau? Dari mana kau datang?" tanya wanita itu dengan suara lembut namun tegas. Ia berbicara dalam bahasa yang dipahami Arya, meski dengan logat yang berbeda. Arya, yang bingung dan lelah, menjelaskan bahwa ia hanya seorang petualang yang tersesat di hutan. Ia datang tanpa sengaja, tidak tahu di mana ia berada, dan hanya mencari jalan keluar dari hutan yang tak bersahabat ini. Wanita itu tersenyum tipis, tetapi bukan senyum ramah yang biasa. Ada sesuatu di balik senyumnya yang membuat Arya merasa tidak nyaman. "Kau adalah laki-laki pertama yang datang ke desa ini dalam waktu yang sangat lama," ujarnya. "Dan sepertinya, kau datang di waktu yang tepat." Arya mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Namun, sebelum wanita itu menjawab, Arya merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa wanita muda dari desa itu mulai mendekat,
mengelilinginya dengan tatapan yang semakin intens. Mereka berbicara pelan satu sama lain, menggunakan bahasa yang tak sepenuhnya dipahami Arya, tapi nadanya mengisyaratkan kegembiraan yang tertahan. Arya mulai merasa terjebak. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi suasana mulai berubah menjadi semakin tidak wajar. "Ayo, ikut dengan kami," kata wanita pemimpin desa itu akhirnya. "Kami akan menjelaskan semuanya nanti, tapi untuk sekarang, kau harus ikut. Kau adalah tamu istimewa di sini." Arya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia merasa bahwa dirinya tidak punya pilihan lain. Mereka tidak tampak berniat jahat, namun ada sesuatu yang membuat Arya tak bisa bergerak semaunya. Di bawah tatapan tajam para wanita desa, Arya mengikuti langkah mereka, memasuki pusat desa. Perasaan gelisah semakin menguasai dirinya, tetapi ia tak mampu melawan arus takdir yang sedang bergerak. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa pertemuan ini tidak seperti pertemuan biasa. Ada sesuatu yang mereka harapkan darinya. Dan apapun itu, Arya tidak yakin bahwa ia siap untuk menghadapi kenyataan yang akan segera terbuka di hadapannya. Malam mulai jatuh saat Arya diantar ke sebuah bangunan besar di tengah desa. Bangunan itu terbuat dari kayu dan dedaunan, dengan tiang-tiang tinggi yang dihiasi ukiran-ukiran tradisional. Di sekelilingnya, obor-obor menyala, menambah suasana misterius yang menyelimuti kampung tersebut. Sementara wanita-wanita desa menatap Arya dengan tatapan yang sulit diartikan, Arya terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Di dalam bangunan, pemimpin desa, wanita tua bernama Sari, duduk di atas singgasana dari kayu yang dihiasi bulu-bulu burung dan gigi binatang. Wanita-wanita lain berdiri mengelilingi ruangan, memberikan kesan bahwa Arya berada di tengah sebuah pertemuan penting. Arya merasa seperti sedang diperlakukan sebagai tamu kehormatan, tetapi ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Sari melambaikan tangan, menyuruh Arya untuk mendekat. "Duduklah, anak muda," katanya dengan nada yang lebih lembut dari sebelumnya. Arya, dengan hati-hati, duduk di lantai beralaskan tikar anyaman, merasa sedikit canggung di tengah suasana formal ini. Setelah beberapa saat keheningan, Sari akhirnya berbicara. "Kau mungkin bertanya-tanya mengapa kami begitu tertarik dengan kehadiranmu," katanya, matanya yang tajam meneliti Arya dengan cermat. "Kau adalah laki-laki pertama yang datang ke desa ini dalam lebih dari 50 tahun. Arya tertegun mendengarnya. 50 tahun? Bagaimana mungkin? Tanyanya, tak percaya. Sari tersenyum tipis. "Desa ini terisolasi dari dunia luar. Kami adalah keturunan dari sebuah suku kuno yang telah lama hidup di hutan ini, jauh dari peradaban modern. Namun, ada satu masalah yang menghantui kami sejak lama. Semua laki-laki di desa ini hilang atau mati dalam perang bertahun-tahun yang lalu. Dan sejak itu kami tidak pernah lagi melihat seorang pria. Keturunan kami semakin berkurang, dan generasi ini mungkin akan menjadi yang terakhir jika kami tidak menemukan solusi." Arya mulai merasa detak jantungnya meningkat. "Apa hubungannya denganku?" tanyanya dengan nada sedikit cemas. Sari menatap Arya dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Kau adalah harapan terakhir kami, Arya. Kehadiranmu di desa ini bukanlah kebetulan. Kami percaya bahwa ini adalah tanda dari alam, bahwa kau diutus untuk menyelamatkan kami." Arya mulai merasa tidak nyaman dengan arah pembicaraan ini. "Maksudmu menyelamatkan bagaimana?" Sari menghela napas panjang, lalu berkata dengan jelas, "Kau adalah satu-satunya laki-laki di sini. Kami membutuhkanmu untuk melanjutkan garis keturunan kami. Setiap wanita di desa ini, dari yang termuda hingga yang paling tua, mengharapkan satu hal darimu, keturunan." Kata-kata itu menghantam Arya seperti petir di siang bolong. Ia terkejut, bingung, dan sedikit takut. "Keturunan? Kalian ingin aku?" Sari mengangguk dengan tenang. "Ya, kami ingin kau tetap di desa ini sampai kau bisa menghamili semua wanita di sini. Ini satu-satunya cara agar desa kami bisa bertahan. Kami tidak akan memaksamu, tapi kau harus tahu, tanpa dirimu, desa ini akan mati perlahan."
Keringat dingin mulai mengalir di punggung Arya. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagaimana mungkin ia, seorang pemuda biasa, bisa menjadi harapan satu-satunya bagi seluruh desa? Pikiran ini terasa begitu absurd, tetapi wanita-wanita ini tampak serius. Mereka tidak bercanda, dan tatapan mata mereka penuh dengan harapan. "Ini gila," kata Arya akhirnya. Suaranya bergetar. "Aku tidak bisa, maksudku. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu? Aku hanya seorang petualang yang tersesat." Sari menatapnya dengan penuh pengertian. "Aku tahu ini sulit bagimu. Kau tidak datang ke sini dengan niat seperti ini. Tapi sekarang kau di sini, dan kami tidak punya pilihan lain. Kau tidak akan ditahan secara paksa. Tetapi kami akan sangat kecewa jika kau meninggalkan kami tanpa memberikan harapan untuk masa depan." Arya terdiam, pikirannya penuh dengan kebingungan. Semua ini terlalu banyak untuk ia cerna. Apakah ia harus melakukan ini? Apakah mungkin bagi dirinya untuk menyelamatkan desa ini dengan cara yang mereka harapkan? Ia tidak pernah membayangkan dirinya berada dalam posisi seperti ini. Di satu sisi, ia merasa tersanjung dan terkejut dengan pentingnya peran yang tiba-tiba dipaksakan padanya. Namun di sisi lain, ia merasa takut akan beban tanggung jawab yang luar biasa besar. Beberapa wanita muda di dekatnya mulai mendekat, menatapnya dengan penuh keinginan. Salah satunya, seorang wanita bernama Lara, yang masih muda dengan wajah lembut dan senyum yang memikat, berbicara kepadanya. "Kami tidak meminta banyak, Arya. Kami hanya ingin keturunan. Kami tidak ingin melihat desa ini hilang begitu saja." Mata Arya bertemu dengan mata Lara, dan ia bisa merasakan keputusasaan di balik kata-katanya. Mereka tidak meminta hal ini karena keserakahan, melainkan karena ketakutan yang nyata akan kepunahan. Desa ini adalah rumah mereka, dan mereka bersedia melakukan apapun untuk mempertahankannya. Arya menunduk, pikirannya berpacu. Ia bisa saja melarikan diri dari desa ini, tetapi kemana? Hutan di luar sana begitu luas dan penuh bahaya. Ia juga tahu bahwa ia tidak akan bisa hidup dengan tenang jika meninggalkan desa ini begitu saja. Tetapi apakah ia siap untuk memenuhi permintaan mereka? Apakah ia bisa menjalani hidup dengan peran yang begitu aneh dan tidak biasa ini? Sari menatap Arya sekali lagi. "Pikirkan baik-baik, Arya. Kami tidak ingin memaksamu. Kami hanya ingin kau memahami bahwa kau adalah harapan terakhir kami. Jika kau bersedia tinggal, kami akan memperlakukanmu dengan segala kehormatan dan penghargaan." Arya menghela napas panjang, mencoba mencerna situasi yang ada. Ia tahu bahwa apapun keputusan yang ia buat malam ini akan menentukan nasib desa tersebut, dan juga nasib dirinya. Pilihan ini bukan hanya tentang mereka, tapi juga tentang bagaimana ia melihat dirinya sendiri. Apakah ia akan menjadi penyelamat bagi desa yang penuh dengan wanita-wanita cantik ini? Atau apakah ia akan memilih untuk melarikan diri dari tanggung jawab yang terlalu besar? Sambil memandang sekelilingnya, Arya tahu bahwa ia harus membuat keputusan, dan ia harus melakukannya sekarang. Malam itu terasa panjang bagi Arya. Setelah percakapan yang mendebarkan dengan Sari, pemimpin desa, ia tak bisa memejamkan mata meski tubuhnya kelelahan. Pikiran-pikiran liar berputar di kepalanya, tak membiarkan ia beristirahat. Di satu sisi, permintaan desa ini terasa seperti mimpi buruk yang aneh. Namun di sisi lain, ia tak bisa mengabaikan kepedihan dan keputusasaan yang tersembunyi di balik mata para wanita desa. Mereka benar-benar mengharapkan Arya menjadi penyelamat mereka. Selama beberapa hari berikutnya, Arya diberi waktu untuk merenung. Para wanita desa memperlakukannya dengan baik, seolah-olah ia tamu kehormatan. Setiap pagi, mereka mengantarkan makanan dan minuman, berbicara dengan lembut dan sopan. Tetapi tatapan mereka selalu sama, penuh harapan yang membuat Arya merasa semakin terbebani. Lara, wanita muda yang pertama kali berbicara kepadanya, sering menemani Arya dalam kegelisahannya. Ia tidak pernah memaksa Arya untuk berbicara, tetapi kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat Arya merasa terpojok. Suatu sore,
Lara menemani Arya berjalan-jalan di sekitar desa. Pepohonan tinggi menjulang, dan suara burung-burung hutan menyanyikan lagu-lagu yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Keindahan alam di sekitar desa itu tidak mampu menenangkan hatinya yang bergemuruh. Arya merasa semakin terjebak dalam keputusan yang harus ia buat. "Kau terlihat gelisah," kata Lara tiba-tiba. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Arya tersentak dari lamunannya dan menatapnya. "Bagaimana mungkin aku tidak gelisah?" katanya pelan, mencoba menahan emosi yang menggelegak di dalam dirinya. "Mereka ingin aku tinggal di sini. Mereka ingin aku melakukan hal-hal yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Ini terlalu berat, Lara." Lara menatapnya dengan penuh pengertian. Wajahnya yang cantik tampak teduh dalam cahaya sore. "Kami tahu ini tidak mudah bagimu. Kami tidak pernah bermaksud membuatmu merasa tertekan. Tapi kau harus mengerti, kami sudah lama hidup tanpa laki-laki. Kami membutuhkanmu bukan karena keinginan pribadi, tetapi karena ini adalah satu-satunya cara bagi kami untuk bertahan." Arya menghela napas panjang. "Tapi ini tidak adil bagiku. Aku tidak siap untuk menjalani hidup seperti ini. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa melakukannya." Lara mendekat, mengambil tangan Arya dan menggenggamnya erat. "Kami tidak mengharapkanmu menjadi sempurna. Kami hanya menginginkan kesempatan untuk melanjutkan hidup kami. Kehadiranmu adalah jawaban atas doa-doa kami, Arya. Jangan pikirkan ini sebagai beban, tapi sebagai kesempatan untuk menyelamatkan sesuatu yang indah." Mata Arya bertemu dengan mata Lara, dan ia bisa merasakan kejujuran di balik kata-katanya. Meski begitu, hatinya masih dipenuhi dengan keraguan. Ia tak pernah membayangkan akan berada di posisi ini, menjadi harapan satu-satunya bagi sekumpulan wanita untuk melanjutkan keturunan. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa begitu saja meninggalkan mereka. Ia akan dihantui oleh rasa bersalah jika memilih untuk pergi. Malam itu, Arya diundang ke pertemuan penting di rumah besar tempat Sari tinggal. Semua wanita desa berkumpul, termasuk wanita-wanita yang lebih tua dan yang masih muda. Suasana terasa tegang, tetapi semua tatapan penuh hormat dan harapan tertuju padanya. Arya merasa dirinya terjebak dalam peran yang tidak pernah ia minta, namun tak bisa ia hindari. Sari, yang duduk di tempat biasanya, memulai pertemuan dengan nada suara yang tenang. "Arya, kami semua sudah memberikanmu waktu untuk berpikir. Kini, kami harus tahu apa yang kau putuskan. Apakah kau akan tinggal di desa ini dan membantu kami, atau kau memilih untuk pergi?" Arya berdiri di tengah ruangan, merasakan tatapan tajam setiap wanita desa. Wajah-wajah penuh harapan itu menanti jawabannya. Tenggorokannya terasa kering. Namun ia tahu bahwa tak ada jalan keluar lagi. Ia harus membuat keputusan malam ini. "Aku telah banyak berpikir selama beberapa hari terakhir," kata Arya akhirnya, suaranya terdengar serak. "Ini bukan keputusan yang mudah, dan aku tahu apa yang kalian minta dariku adalah tanggung jawab yang besar. Awalnya, aku merasa tak sanggup. Aku tak tahu apakah aku bisa menjadi harapan yang kalian butuhkan." Para wanita mendengarkan dengan saksama, wajah mereka penuh perhatian. Sari tetap tenang, menunggu Arya melanjutkan. "Aku tidak akan berbohong. Aku merasa takut dengan tanggung jawab ini," lanjut Arya. "Tetapi, setelah berbicara dengan beberapa dari kalian, terutama Lara, aku mulai menyadari sesuatu. Ini bukan tentang keinginan pribadi atau paksaan, ini tentang hidup dan mati bagi desa kalian. Dan meski berat, aku tidak bisa membiarkan desa ini lenyap." Para wanita mulai saling berbisik. Suasana di ruangan itu menjadi lebih hidup. Namun Sari menatap Arya dengan sorot mata tajam, memastikan bahwa ia serius dengan ucapannya. "Aku akan tinggal," kata Arya dengan tegas, meskipun hatinya masih bergetar. "Aku akan membantu kalian melanjutkan garis keturunan desa ini, meskipun aku tidak tahu bagaimana aku akan menghadapi semuanya. Tapi aku tidak ingin melihat kalian menderita." Tiba-tiba,
Suasana di ruangan itu berubah drastis. Para wanita bersorak gembira. Beberapa dari mereka bahkan menangis lega. Lara, yang berdiri di dekat Arya, tersenyum lebar dan menyentuh lengannya dengan lembut. "Terima kasih, Arya. Kau tidak tahu betapa besar artinya keputusanmu bagi kami semua." Namun, di balik kegembiraan itu, Arya merasakan beban yang semakin berat. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Tidak ada jalan kembali, dan apa yang terjadi selanjutnya bukanlah sesuatu yang bisa ia kendalikan. Sari berdiri dari kursinya dan mendekati Arya. "Kami semua berterima kasih atas keputusanmu. Kau akan diperlakukan dengan hormat dan kehormatan di desa ini. Kami akan memberikanmu segala yang kau butuhkan. Mulai besok, kau akan menjadi bagian dari desa ini, dan kami akan membantumu memahami peranmu lebih baik." Arya hanya bisa mengangguk. Suasana di ruangan itu penuh dengan kegembiraan. Namun di dalam hatinya, ia merasa seperti sedang berada di tepi jurang yang dalam. Tidak ada jalan keluar, dan ia hanya bisa maju ke depan, dengan harapan bahwa ia mampu menjalani peran yang telah ia pilih. Malam itu, Arya berbaring di tempat tidurnya, mencoba merenungkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia sudah membuat keputusan, dan sekarang, ia harus menanggung segala konsekuensinya. Di luar, desa tampak tenang, tetapi di dalam diri Arya, badai kegelisahan masih berkecamuk. Ia tahu, mulai dari besok, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari demi hari berlalu, dan bagi Arya, desa ini yang awalnya terasa asing kini mulai menjadi bagian dari kehidupannya. Setelah keputusan besar yang ia buat, para wanita desa memperlakukannya dengan sangat hormat. Mereka menyambutnya sebagai penyelamat dan penghubung bagi masa depan desa. Namun, meski perlakuan mereka penuh perhatian, Arya merasa dirinya semakin terperangkap dalam peran yang sulit ia jalani. Setiap pagi, Arya disambut dengan senyum dan harapan. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa hidup ini bukanlah hidup yang ia pilih. Para wanita desa, meski lembut dan penuh kasih, tidak bisa menutupi kenyataan bahwa mereka menginginkan satu hal darinya, keturunan. Tekanan itu, meski tidak selalu diucapkan secara terang-terangan, terasa semakin berat setiap harinya. Suatu malam, saat langit di atas desa berwarna merah keemasan karena senja, Arya duduk di tepi hutan bersama Lara. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama, dan dari semua wanita di desa, Lara adalah yang paling dekat dengannya. Arya sering merasa bahwa Lara memahami keraguan dan beban yang ia rasakan lebih dari siapapun. "Kau tampak begitu tertekan, Arya," kata Lara, suaranya lembut, seperti angin yang berhembus perlahan. Arya menunduk, memandang tanah di bawah kakinya. "Bagaimana mungkin aku tidak tertekan? Semua ini terlalu berat untukku." Lara meraih tangannya, jemarinya yang hangat dan lembut membuat Arya merasa sedikit tenang. "Kami semua sangat menghargaimu, Arya. Kami tahu ini bukan kehidupan yang kau bayangkan. Tapi, desa ini kami semua mengandalkanmu. Kami percaya bahwa kau adalah jawaban bagi masa depan kami." Arya mendongak, matanya menatap lurus ke arah Lara. "Aku mengerti, Lara. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa terus melakukannya. Setiap hari aku merasa semakin jauh dari diriku sendiri. Aku merasa seperti hanya ada untuk memenuhi harapan orang lain." Lara tersenyum sedih. "Kau bukan hanya itu, Arya. Kami menghargai dirimu bukan hanya karena kau adalah satu-satunya laki-laki di sini. Kau telah memberi kami harapan yang selama ini hilang." Meski kata-kata Lara menghiburnya, Arya tahu bahwa di balik semua ini, tekanan tetap ada. Ia telah memulai jalan yang tak mungkin ia tinggalkan. Para wanita desa mulai hamil, dan dengan setiap kehamilan, Arya merasa beban di pundaknya semakin berat. Semakin banyak anak-anak yang lahir, semakin besar tanggung jawab yang ia rasakan. Ia bukan hanya ayah bagi mereka, tetapi juga simbol masa depan bagi seluruh desa. Waktu berlalu, dan perlahan, desa itu mulai berkembang kembali.
Anak-anak yang lahir membawa kebahagiaan baru bagi desa yang sebelumnya sepi. Para wanita desa merayakan setiap kelahiran dengan sukacita. Dan Arya, meski merasa bangga dengan apa yang telah ia lakukan, juga merasakan kesedihan yang mendalam. Ia tahu bahwa ia telah memberikan mereka masa depan. Tetapi di dalam hatinya, ia merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak pernah ia pilih. Suatu malam, Arya duduk sendirian di tepi sungai yang mengalir di dekat desa. Ia memandang bayangannya sendiri di permukaan air, memikirkan kehidupan yang telah berubah drastis sejak ia tersesat di hutan ini. Di satu sisi, ia merasa bangga bahwa ia telah menjadi penyelamat bagi desa ini. Namun, di sisi lain, ada perasaan kekosongan yang semakin membesar dalam dirinya. Apakah ini benar-benar takdir yang diinginkan untuknya? Apakah ia harus menghabiskan sisa hidupnya di desa ini, hanya untuk menjadi alat bagi kelangsungan keturunan? Saat ia tenggelam dalam pikirannya, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Sari, pemimpin desa, datang menghampirinya. Wajahnya yang bijaksana tetap penuh dengan ketenangan seperti biasanya. "Arya," kata Sari, suaranya lembut namun tegas. "Aku tahu bahwa kau merasa terbebani. Kau telah melakukan banyak hal untuk kami, lebih dari yang pernah kami harapkan." Arya menatapnya dengan tatapan kosong. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Sari. Aku telah memberikan kalian keturunan, tetapi aku merasa semakin kehilangan diriku sendiri." Sari duduk di sampingnya, memandang sungai yang mengalir tenang di hadapan mereka. "Kami tidak pernah berniat membuatmu merasa terperangkap. Kami sangat menghargai segala yang telah kau berikan. Tapi aku mengerti bahwa hidup ini mungkin tidak sesuai dengan yang kau inginkan." Arya menarik napas panjang, merasakan ketegangan dalam dirinya mulai sedikit mereda. "Aku tidak ingin mengecewakan kalian, Sari. Tapi aku juga tidak bisa terus menjalani hidup seperti ini. Aku merasa hampa." Sari menatapnya dengan penuh pengertian. "Kau telah memberikan kami masa depan, Arya. Anak-anak yang kau hasilkan akan menjaga desa ini tetap hidup. Tapi kami tidak ingin melihatmu menderita. Jika kau ingin pergi, kau bebas melakukannya. Kau telah melakukan lebih dari cukup untuk kami." Kata-kata itu menghantam Arya dengan keras. Ia tidak menyangka bahwa Sari akan menawarkan kebebasan. Selama ini, ia berpikir bahwa ia tidak punya pilihan selain tinggal dan melanjutkan peran yang telah dipaksakan padanya. Tapi sekarang, dengan izin untuk pergi, Arya merasa campur aduk. "Aku bisa pergi?" Arya bertanya, masih tak percaya dengan apa yang ia dengar. Sari mengangguk pelan. "Iya, Arya. Kami tidak akan menahanmu. Kau telah menyelamatkan kami. Jika hatimu ingin pergi, kami akan mengizinkannya. Kami akan selalu mengenangmu sebagai penyelamat desa ini, dan anak-anak yang kau tinggalkan akan menjadi bukti warisanmu." Arya terdiam. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di desa ini, ia merasakan kebebasan yang nyata. Namun, kebebasan itu datang dengan harga. Meninggalkan desa ini berarti meninggalkan para wanita dan anak-anak yang ia hasilkan. Meninggalkan kehidupan yang, meskipun berat, telah menjadi bagian dari dirinya. Tetapi di sisi lain, tinggal di desa ini berarti terus menjalani hidup yang penuh dengan beban yang tak pernah ia pilih. Setelah lama terdiam, Arya menghela napas dan berdiri. Aku butuh waktu untuk memikirkannya," katanya pelan. Sari tersenyum lembut. "Ambillah waktu sebanyak yang kau butuhkan. Apapun keputusanmu, kami akan menghormatimu." Hari-hari berlalu, dan Arya terus memikirkan keputusan yang harus ia buat. Di satu sisi, desa ini telah menjadi rumah baginya, meskipun bukan rumah yang ia pilih. Di sisi lain, kebebasan yang ditawarkan Sari menggodanya, memberikan harapan untuk hidup yang lebih sederhana tanpa beban tanggung jawab yang besar. Pada akhirnya, Arya tahu bahwa tidak ada keputusan yang mudah. Tetapi setelah melalui pertimbangan yang mendalam, ia membuat pilihan. Ia memutuskan untuk pergi. Di malam terakhirnya di desa,
Para wanita berkumpul untuk memberikan perpisahan yang penuh haru. Lara, yang selalu berada di sisinya, memberikan Arya sebuah kalung dari gigi binatang sebagai kenang-kenangan. "Kau akan selalu ada di hati kami, Arya," katanya, matanya berkaca-kaca. Arya menundukkan kepalanya, merasa campur aduk antara sedih dan lega. "Aku akan merindukan kalian semua," katanya. "Tapi aku harus menemukan jalanku sendiri." Dengan berat hati, Arya meninggalkan desa itu, melangkah kembali ke hutan yang pernah menyesatkannya. Namun kali ini, ia berjalan dengan tujuan yang jelas, mencari kebebasan yang selama ini ia rindukan, sambil membawa kenangan akan desa yang ia selamatkan dan anak-anak yang ia tinggalkan sebagai warisan hidupnya.